Kali ini kita akan melihat situasi terkini ya tentang invasi Rusia di Ukraina ya. Ini sudah hari ke-18 Rusia invasi ke Ukraina ya. Sebelum kita lanjut, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini ya. Subscribe ini gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali di channel ini ya. Dan Anda nanti bisa komentar tentang video ini atau kasih saran-saran ataupun tukar pikiran atau menambah informasi terhadap video yang sedang kita tayangkan ya. Kita lanjut ya. Ini adalah kamera yang memperlihatkan suasana ya di Ukraina, tepatnya di Kyiv City ya, dimana ini ada 4 kamera. Lift kamera pertama yaitu sebelah kiri atas yaitu kota Kyiv, lalu di sebelah kanan atasnya adalah lift kamera 2 juga kota Kyiv juga ya, lift Kyiv City ya. Terus kamera ketiga, lift kamera ketiga ya, ini juga sepertinya ini adalah perbatasan ya kalau dilihat ya. Terus lift kamera keempat ini juga sama, Kyiv City atau kota City ya. Jadi masing-masing kamera ini memperlihatkan situasi kondisi yang ada di Ukraina ya, dengan adanya invasi negara Rusia yang dipimpin Putin ke Ukraina ya. Kalau di kamera pertama ini kecenderungan yang terlihat hanya gedung ya, jadi nggak terlalu terlihat aktivitas orangnya. Sedangkan untuk di kamera 2 ya, sebelah kanan atas ini terlihat ya aktivitas daripada mobil-mobil yang berlalu lalang. Juga ada beberapa orang yang ada di situ ya, atau yang mau naik mobil atau yang sedang jalan gitu ya. Sedangkan di kamera 3 ini ada beberapa mobil yang bergerak ya, terus ada beberapa orang yang ada di situ gitu ya. Kalau dilihat memang ini perbatasan ini, apakah ini perbatasan Polandia dengan Ukraina atau gimana, kurang jelas ya karena nggak ada keterangan. Terus ini ada lalu lalangnya orang, juga ada mobil yang antri ya. Ini Anda lihat ada orang yang lalu lalang, ada anak kecil juga yang berjalan. Ini ada kamera 3 ya. Sedangkan di kamera 4 ini kota Kyiv juga ya. Ini lebih cenderung pemandangannya yang terlihat adalah gedung ya, dan ada burung yang terlihat terbang di atasnya gitu ya. Jadi untuk aktivitas orangnya atau kendaraan itu tidak terlihat untuk kamera 4 ya, kanan bawah sendiri ya. Kalau di kamera 3 kanan kiri bawah ini memang aktivitasnya sangat aktif gitu ya.
baik itu terjadinya mobil itu dari dua arah gitu ya. Nah ini ada bis gitu ya, apakah ini masuk atau keluar kita nggak paham ya guys ya. Ini ada bis yang bergerak ini gitu ya. Terus ada orang yang nunggu, kira kurang tahu ya, ini dua orang ya. Nah, dua orang yang dekat ini, ada dua orang yang nunggu, sedang nunggu ngapain kurang tahu. Terus ada mobil yang parkir, ini juga ada mobil yang bergerak, apakah ini masuk atau keluar ya. Nah ini terus ada palangnya yang dibuka, lalu motor ini yang membawa sesuatu ini memulai masuk gitu ya. Juga ada orang yang berjalan menyeberang gitu. Ini adalah suasana ya, lalu ditutup kembali ya gerbangnya ya. Di sini ada mobil juga yang bergerak ini ya. Kita kurang paham mobil ini mau keluar atau dia gimana ya. Ini sudah mendekati palang pintu ya. Dia berhenti, lalu ada petugas, sepertinya petugas ini ya sedang memeriksa ya, kemungkinan besar sedang memeriksa apakah diperbolehkan masuk atau tidak ya. Kalau dilihat sikonnya ini seperti yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu memang perbatasan antara Polandia dengan Ukraina. Kalau yang ini kurang tahu ini apakah sama atau enggak gitu ya. Nah ini palang pintunya ditutup kembali. Ini merupakan situasi kondisi terkini ya, 18 hari Rusia invasi Ukraina. Dengar-dengar memang di berita-berita itu Rusia sudah mulai memasuki kota Kiev ya. Informasinya seperti itu. Kalau di kamera ini memang tidak terlihat ya aktivitas daripada tentara atau orang-orang bersenjata ya, baik Rusia maupun Ukraina. Jadi yang terlihat di sini cuma gedung-gedung, sama aktivitas ya, aktivitas transportasi sama orang ya. Dan sedikit juga terkadang ada burung yang terbang gitu ya, yang ketangkap layar ya, monitor CCTV ya. Ini memang suasana yang terjadi. Ini entah ya nanti suasananya gimana ketika Ukraina atau kota Kiev ini benar-benar telah diduduki oleh pasukan Rusia ya. Memang kalau kita lihat ini aktivitas yang sangat tampak ya, sangat tampak aktif itu memang di kamera 3 ya, kiri bawah ya. Setelah itu nomor 2-nya adalah kamera 2 kanan atas, itu yang ada aktivitas itu ya. Kalau untuk lift kamera 1 kiri atas dan lift kamera 4 kanan bawah ini enggak terlalu begitu terlihat ya aktivitasnya ya, baik mobil yang lalu lalang ataupun aktivitas dari warga gitu ya, orang gitu ya. Dan di kamera 4 ini memang terlihat tadi itu ya burung gitu ya, ketangkap layar ya. Sedangkan kalau di kamera 1 kiri atas sama sekali enggak terlihat aktivitas, hanya gedung aja ya. Kalau dilihat memang kamera pertama dan kamera keempat
Ini memang objek yang dipantau itu sama ya, cuma sudut angelnya itu, sudut pandangnya itu kamera agak sedikit berbeda ya. Nah ini di kamera 3 sudah sangat jelas sekali ya, keluar masuk daripada mobil itu sangat lebih banyak ya, lebih aktif gitu ya, dibandingkan di kamera 2 gitu ya, kanan atas gitu ya. Memang suasana ketika perang itu mencekam ya, situasinya nggak jelas gitu ya. Semoga aja situasi sekarang ini cepat kembali membaik ya, kembali normal, terus masyarakat di Ukraina gitu ya bisa berjalan seperti biasanya, tidak ada timbul was-was ya, karena bagaimanapun perang itu nggak bagus ya, membuat kita nggak tenang, membuat kita bingung, takut, was-was dan sebagainya, karena dihantui hal-hal yang serba tidak pasti gitu ya, terutama kalau ada bom, terus ada tembakan gitu ya. Ya ini di kamera 2 sudah mulai ada aktivitas ya, tapi tetap ya nggak terlalu banyak untuk aktivitasnya, baik itu orang-orangnya maupun kendaraan ya. Kalau untuk kamera 1 dan 4 tetap ya seperti biasa ya, nggak terlalu begitu menonjol, bahkan terkesan nggak ada aktivitas baik kendaraan maupun orang. Ini sudah 18 hari ya, Rusia itu belum bisa menaklukkan Ukraina 100%, dan ini juga merupakan kegagalan skenario yang dilakukan oleh pihak Rusia ya, karena Rusia kemarin itu berdasarkan informasi targetnya adalah maksimal 7 hari. Kenyataannya sampai detik ini sudah 18 hari belum bisa menaklukkan 100% dari Ukraina, karena di Ukraina juga terjadi perlawanan ya. Entah nanti gimana ya situasinya kalau sudah ditaklukkan oleh Rusia, karena kemungkinan besar memang kalau kita lihat dari peralatan tempurnya itu memang Ukraina itu dengan Rusia jauh banget ya. Rusia itu sangat lengkap sekali ya, persenjataannya lengkap gitu ya, sedangkan Ukraina nggak lengkap ya, karena kelasnya Rusia itu kelasnya Amerika ya, persenjataannya itu sebanding, kalau tempur dengan Amerika itu sebanding gitu ya, tapi kalau Rusia lawan Ukraina nggak sebanding gitu ya, jauh banget gitu ya. Jadi kemungkinan besar ditaklukkan itu sangat besar sekali ya, kecuali ada mukjizat ya, sehingga Ukraina tidak bisa ditaklukkan oleh Rusia gitu ya. Tapi kalau hitung-hitungan secara di atas kertas itu sepertinya Rusia bisa menaklukkan daripada Ukraina gitu ya, hitung-hitungan di kertas ya. Kalau nanti kenyataannya Ukraina bisa menang ya alhamdulillah, itu suatu keajaiban gitu ya. Ini yang dijalankan oleh Rusia sepertinya adalah planning B ya, karena planning A nya untuk menguasai Ukraina dalam 7 hari gagal gitu ya. Informasi yang saya dapat seperti itu ya. Kalian bisa komen-komen ya untuk situasi kondisi yang ada di Ukraina atau hal-hal yang berhubungan dengan
perang antara Ukraina dan Rusia gitu ya, atau Anda dukung Rusia, atau Anda dukung Ukraina, atau Anda tidak mendukung kedua-duanya gitu ya. Silakan komentar di bawah ya, bisa biar saling tukar pikiran gitu ya. Karena Rusia menyerang Ukraina ya, dia punya alasan juga ya. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah itu nggak ada kecaman sama sekali, padahal itu jelas-jelas invasinya benar-benar sangat-sangat jelas sekali. Sedangkan kalau di Rusia itu menginvasi Ukraina karena disebabkan ya karena Ukraina ingin gabung ke NATO gitu ya. Terus Rusia masih menganggap istilahnya orang itu berdasarkan sejarah Ukraina itu dulu bagian daripada Rusia gitu ya, dan merupakan salah satu benteng lah istilahnya, orang itu benteng kalau sampai itu diduduki oleh lawannya, itu sangat dikhawatirkan mempengaruhi keamanan Rusia gitu ya. Walaupun sekarang ini Ukraina sudah menjadi negara yang bebas ya, dalam arti independen, negara yang sudah berdiri sendiri dan lepas dari Rusia ya. Tapi ya inilah namanya politik ya, politik global gitu ya. Dan ini Ukraina juga sepertinya kecewa ya dengan NATO ya, karena bisa jadi karena dia tidak mendapat bantuan atau gimana, seperti ditinggalkan gitu ya. Memang Ukraina belum 100% belum menjadi bagian dari NATO ya, tapi Ukraina minta lah untuk bisa gabung di NATO. Sebelum diterima di NATO, Rusia melakukan sebuah invasi ya. Dan perang ini memang semoga aja cepat berakhir ya, karena kalau berlarut-larut kasihan ya. Rakyat daripada Ukraina, juga efek daripada perang Ukraina Rusia ini juga banyak analisis yang mengatakan bisa menggoncang dunia ya, terutama harga-harga minyak ya. Ini terlihat sangat aktif sekali ya di kamera 3 ya, kiri bawah itu banyak orang yang bergerak itu ya. Nah, ada yang kesana kemari gitu ya. Entah ini mobil ini kok masih antri terus ya, kok nggak ada jalan-jalan gitu ya. Sedangkan mobil yang lain tadi itu baru sampai bisa langsung masuk gitu ya, atau bisa jadi keluar ya. Ini karena nggak jelas apakah ini posisi mobil ini mau masuk atau mau keluar gitu ya. Antriannya juga sangat panjang sekali ya mobilnya ya. Ini juga ada mobil sebelah lagi itu ya, juga ada mobil, juga ada palangnya dibuka gitu ya. Nah ini mobil yang pertama sudah mulai masuk lagi ya, mobil putih ini ya. Ini ada petugas ya. Akan masuk, ada orang yang juga menyeberang jalan ya, mau menyeberang ini ya. Ada 3 ya, ini kemungkinan suami istri juga satu anak. Ini mobil mulai bergerak lagi. Nah ini sudah mulai bergerak ya mobilnya ya, lalu didatangi oleh petugas. Terus ya ini
mobilnya ini yang kedua malah disuruh untuk lebih masuk duluan ya, sepertinya kalau dilihat. Iya, ini mobil hitam disuruh masuk duluan ya, sedangkan mobil putih yang di depan suruh minggir dulu. Ini ada mobil hitam lagi ya, ini sudah ada pergerakan ini ya. Iya, masuk semuanya ini ya. Ini terlihat situasinya terlihat aman-aman aja ya kalau dilihat di kamera 3 ya. Mobilnya rata-rata hitam putih gitu ya. Nah, itu ada mobil putih dari belakang gitu ya. Kurang tahu ya, mobil ini ya kayak langsung masuk gitu gimana ya, sedangkan ada yang awal kok malah disalip gitu ya. Oh alah, ini tadi anu ya guys ya, mobil yang minggir itu tadi menunggu orang ya, mungkin sedang mau ke toilet juga. Ini sudah masuk lagi ya. Ini ada kendaraan baru masuk, ditemui oleh petugas gitu ya. Nah, ini sudah mulai masuk kembali untuk memasuki ya. Ini yang terakhir malah masuk ya guys ya. Kita kurang paham ya, kenapa yang dua putih belakang itu kok malah terkesan padahal sudah antri sejak awal ya. Apa sedang ngapain gitu, kita kurang tahu ya. Ini sedang menunggu apa ini. Petugas ada di situ juga. Ini ada mobil lagi. Nah, ini langsung masuk ya. Ada yang masuk juga ini ya. Anda bisa lihat ya situasi-situasi yang terjadi di kamera pertama, kedua, ketiga, keempat. Situasinya seperti ini ya. Terlihat baik-baik aja ya, tapi sebenarnya ini mencekam. Kalau sikon perang itu seperti itu ya, terlihat anteng, tenang, itu sebenarnya mencekam. Karena mereka juga takut gitu lah. Ini juga ada bis, apakah bis ini keluar atau masuk ya, kita kurang paham. Anda lihat seperti ini sikon situasi yang ada di Ukraina, mana Rusia ya, Rusia dengan Putinnya ya. Putin termasuk orang yang sangat keras kepala ya, tapi memang ada sisi positifnya juga Putin ini dalam membela kepentingan negaranya ya. Dia itu percaya diri ya, seperti Donald Trump ya, itu dalam membela negaranya itu sangat kuat sekali gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk invasi ke Ukraina itu sebenarnya nggak diperbolehkan, karena apa, Ukraina sendiri kan posisinya sudah menjadi negara yang merdeka, negara independen yang sudah lepas dari Rusia gitu ya. Tapi kemungkinan besar ya itu ya, politik global seperti itu. Jadi ada kepentingan daripada Ukraina itu masuk ke NATO, yang justru itu akan membahayakan daripada kepentingan negara Rusia, ya dia harus melakukan sesuatu gitu ya. Bisa jadi pikiran seperti itu muncul gitu ya, yang ada dalam benaknya seorang Putin gitu ya.
Apalagi Putin juga bukan negara yang terlalu istilahnya orang itu tergantung negara lain. Memang sebuah negara memang kalau bisa tidak tergantung dengan negara lain, tidak terlalu tergantung ya. Kerjasama oke, tapi kemandirian bangsa itu memang harus gitu ya. Jadi jika kepentingan negara sudah mulai diganggu, dia bisa langsung melakukan sebuah keputusan yang tepat gitu ya. Jadi tidak takut-takut ya. Tapi kalau negara yang kemampuan kedaulat negaranya itu tidak berdaulat, tergantung dengan negara lain, itu biasanya akan disetir gitu ya, bahkan bisa merugikan rakyatnya sendiri gitu ya. Tapi kalau negara yang berdaulat itu biasanya berani ya melakukan sesuatu ya, seperti Amerika itu ketika kepentingan negaranya atau warganya itu terganggu, dia akan bergerak gitu ya. Bahkan pernah sebuah kejadian, satu warganya itu diapain lah istilahnya orang di sebuah negara itu, pihak Amerika berani mengancam negara tersebut, mengembargo juga berani gitu ya. Memang negara kalau berdaulat ya seperti itu ya guys ya, dia berani melakukan sesuatu ya, tidak seperti dengan negara yang tidak berdaulat, tergantung dengan negara lain, itu bisa disetir, bahkan kekayaan alamnya itu dikeruk gitu ya, diem aja gitu ya, masyarakatnya, rakyatnya diapa-apain ya diem aja gitu ya, karena takut gitu ya. Semoga negara kita Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang mandiri, sehingga para pemimpin kita bisa berjuang demi rakyat gitu ya, mensejahterakan rakyat, melindungi rakyatnya, melindungi kepentingan negara gitu ya. Jiwa NKRI-nya sangat kuat sekali gitu ya. Inilah yang terlihat di 4 kamera tentang invasi Rusia di Ukraina di hari 18 ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kalian share ke teman, sahabat, relasi, atau ke grup-grup. Salam sukses selalu ya.